Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, ada Adinda Safina, Denny Rivaldi, Harla Pungki, Maulina Karolin, Siti Nur Aisyah, Adrian Sabran. Kami akan mempresentasikan dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Yang pertama, kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. 2, teladan para tokoh kesatuan. 3, mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. 4, perempuan pejuang. Konsensus sendiri artinya kesepakatan. Maksud dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran yaitu dari konflik menuju kesepakatan suatu pembelajaran. 1. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Apa itu integrasi? Menurut KBBI, integrasi adalah pembaruan sesuatu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Sehingga integrasi bangsa yaitu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Integrasi bangsa. Ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong yaitu ada faktor sejarah, keinginan bersatu, cinta tanah air, dan rela berkorban. Konsensus nasional. Faktor penghambatnya ada masyarakat heterogen, wilayah yang luas, ancaman dari luar, ketidakmerataan pembangunan, ketidakadilan, etnosentrisme. Upaya mempertahankan integrasi bangsa. Yang pertama, menjalankan kehidupan bangsa dan bernegara sesuai konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, melaksanakan upaya pertahanan negara. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, menegakkan hukum yang benar dan adil. Yang keenam, mewujudkan idealisme atau cita-cita nasional. Dengan persatuan bangsa, satu bangsa tidak akan dapat dibagi-bagi. Di pangkuan bangsa yang satu itu boleh terdapat berbagai paham politik. Tetapi, kalau datang mara bahaya, di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita harus berdiri sebaris. Kita menyusun persatuan dan menolak persatean. Dr. Andos Muhammad Hatta. 2. Teladan para tokoh kesatuan. Teladan kepada para tokoh persatuan bangsa Indonesia merupakan para pahlawan nasional yang memiliki jasa dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Tidak semua tokoh pahlawan dapat dibahas di sini. Selain jumlahnya yang banyak, mereka juga berasal dari berbagai bidang atau daerah yang berbeda. Untuk pahlawan dari daerah, kita akan mengambil hikmah para pejuang yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Di antara mereka, mungkin kalian ada yang belum mengenalnya, padahal sesungguhnya mereka mempunyai jasa yang sama dalam upaya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 3 tokoh akan kita bahas di sini, yaitu Frans Kaisepo, Silas Papare, dan Martin Inde. Pahlawan nasional dari Papua. 1. Frans Kaisepo. Salah satu tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka 10 Mei 1946. Menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Tahun 1948 ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan Belanda. Tahun 1961 mendirikan Partai Politik Irian Sebagai Indonesia. Tahun 1960-an berupaya agar penentuan pendapat rakyat, Papera, bisa dimenangkan. Pahlawan nasional dari Papua. 2. Silas Papare. Membentuk Komite Indonesia Merdeka. Desember 1945 ditangkap Belanda karena dianggap mempengaruhi batalion Papua untuk memberontak Belanda. Mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Sepanjang tahun 1950-an berusaha keras agar Papua menjadi bagian dari RI. Tahun 1962 mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan New York antara Indonesia dan Belanda. Pahlawan nasional
dari Papua. 3. Martin Indy, seorang polisi Hindia Belanda saat sebelum Jepang masuk Indonesia. Tahun 1945, secara sembunyi-sembunyi menyiapkan pemberontak terhadap Belanda namun gagal. Tahun 1946 menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka (PIM). Secara terang-terangan menghimbau anggota militer yang bukan anggota Belanda melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Tahun 1962 menyusun kekuatan gerilya dalam rangka operasi Trikora. Saat perang usai, berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke Indonesia. 3. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Apa itu integrasi melalui seni dan sastra? Sehingga integrasi melalui seni dan sastra adalah mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia melalui saling toleransi dan menghargai antara keberagaman budaya. Salah satu tokoh yang menggunakan seni dan sastra sebagai media utama untuk mewujudkan persatuan bangsa Indonesia adalah Ismail Marzuki. Dalam buku kumpulan Pahlawan Indonesia tahun 2012 karya Minarwarti, Ismail Marzuki memilih melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dengan cara elegan, yaitu melalui seni musik. 3. Cara mempertahankan integrasi nasional di kalangan remaja. 1. Tidak berperilaku rasis. 2. Memberikan kebebasan beragama kepada orang lain. 3. Bertindak sesuai peraturan yang berlaku baik di sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Menumbuhkan sikap tegang rasa. 5. Aktif ikut serta dalam kegiatan masyarakat. 4. Perempuan pejuang. Pada tahun 1948, setelah ditetapkannya Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB, pejuang kaum perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender mulai aktif dilakukan. Isu global yang sangat menarik perhatian dunia, terutama setelah berakhir Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Perubahan tersebut sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan kestabilan menuju kesejahteraan dari pendekatan produksi menjadi pendekatan manusia yang lebih demokratis. Apa itu sejarah perjuangan perempuan? Pada periode panjang ini, gerakan perempuan sangat identik dengan semangat pembebasan negeri dan perlawanan terhadap penjajahan. Dalam sejarah, Belanda tiba di Nusantara sejak akhir abad 1-6, yaitu pada tahun 1596. Dan penjajahan negeri ini sedikit demi sedikit. Selama kurang dari lebih 350 tahun, Belanda mengambil keuntungan tanpa adanya belas kasihan demi hasil yang sebesar-besarnya. Melalui sistem monopoli perdagangan dan perampasan serta tanam paksa yang dilakukan oleh karenanya, reaksi langsung timbul daripada penguasa pribumi yang ada di Indonesia. Di seluruh tanah air munculnya perlawanan-perlawanan, namun Belanda selalu menang karena keunggulannya di bidang persenjataan dan kemampuan politik adu dombanya yang cukup membuat para penguasa setempat itu tertipu. Pada periode ini, di berbagai penjuru Indonesia kita jumpai banyak tokoh dikemukakan perempuan yang tampil mempertahankan negeri ini. Seperti Cut Nyadin dan Cut Moti, keduanya dari Aceh, Raden Ayu Ageng Serang dan Roro Gusik, istri dari pahlawan Untung Surapati, Christina Marta Tihahu dari Maluku, Emi Sailan dari Sulawesi Selatan. Tokoh perempuan pejuang. Pertama, Cut Nyadin. Cut Nyadin merupakan salah satu pahlawan nasional asal Aceh yang berjuang dalam melawan penjajahan Belanda. Ia lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh pada 1848 dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar. 2. Raden Dewi Sartika memperjuangkan pribumi khususnya perempuan untuk mengenyam pendidikan. Ia lahir di Bandung pada 4 Desember 1884. Sejak kecil Dewi Sartika memiliki bakat sebagai pengajar. 3. Marta Christina Tiahahu. Pada 17 Mei 1817, benteng Dorstad jatuh ke tangan pasukan Patimura, akan tetapi Belanda melawan balik. Beberapa bulan kemudian, Belanda menangkap Patimura dan melancarkan serangan umum. Marta memimpin pasukan tempur perempuan dengan ikat kepala melingkar. 4. R.A. Kartini adalah seorang wanita yang menjadi salah satu pelopor atau perintis dalam memajukan pendidikan wanita.
R.A. Kartini berjuang walaupun tanpa memanggul senjata, tetapi dengan daya pikir, gagasan, dan ide-idenya mampu mengangkat derajat atau martabat wanita ke kedudukan yang tinggi dengan pria. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.